Halo semuanya, apa kabar? Yang pasti dalam keadaan sehat, baik, dan sehat selalu ya teman-teman. Salam hebat, luar biasa. Sembol, sembol, semangat Pol. Nah, oke. Untuk kali ini saya mau seperti biasa ya, ngevlog santai sambil belajar ya, motivasi, belajar sukses. Nah, saya mau review buku SP30 ya teman-teman. Ini buku dari Bapak Chandra Putranegara. Ayo siapa yang kenal sama Bapak Chandra ataupun yang belum kenal ya, ini adalah Bapak Chandra Putranegara yang punya channel SP30 ya. Mungkin nanti yang penasaran bisa lah ya diketik di Google atau di channel YouTube ya. SP30 itu udah muncul ya. Itu beliau subscribernya sekarang sudah 4 juta lebih ya teman-teman. Oke, saya ingin sedikit ya sambil belajar sih, karena saya sambil baca saya juga ingin sukses ya teman-teman. Jadi saya juga ingin mendapatkan sesuatu saya bagikan ya. Jadi inti dari buku SP30 ini itu terdiri ya terdiri 3 bagian ya. Istilahnya sukses itu harus ada mindset, harus ada alat dan mentor ya. Nah, inti dari buku SP30 ini tuh terdiri 3 bagian ya. Mindset kali alat kali mentor ya teman-teman. Jadi percuma dong kita sukses kalau cuma ada alat ya. Misalkan kita berdagang ya, berdagang istilahnya. Kita mau beli dagangan di pasar. Motor kita ada motor gitu ya, tapi tidak ada bensin. Nah, bisa jalan nggak? Nggak bisa ya. Nah, sama. Kalau kita pengen sukses, harus ada kuncinya ya. Yaitu ada mindset, ada alat, ada mentor ya. Jadi di sini nanti saya akan baca dan saya akan bagikan ke teman-teman semua ya. Dan mungkin kalau teman-teman penasaran pengen membeli buku ini, ada ya teman-teman, karena ini emang dijual, dibagikan buat siapa yang mau, maksudnya dijual ya. Dan saya juga ada, karena saya jadi reseller dari Bapak Chandra Putranegara ini ya, reseller buku SP30 sama buku Badai Pasti Berlalu ya teman-teman. Ini ya, ini siapa tahu teman-teman ada yang kenal dan pingin memiliki buku motivasi ini ya, nanti bisa langsung DM atau WA gitu ya, komen. Nanti saya ada ya, di rumah ada, di sini juga ada ya. Jadi inti dari buku ini ya, saya ulang, yaitu kalau kita pengen sukses ya, kita harus ada mindset, alat, dan mentor. Nah, apa sih mindset? Nah, di sini Pak Chandra sudah ceritakan semua, ditulis ya di buku ini, bahkan di channel YouTube-nya juga sering kali disaringkan ya. Apa itu mindset ya? Mindset itu pola pikir ya teman-teman. Mindset itu adalah sebuah pola pikir atau kebiasaan berpikir ya. Kebiasaan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga secara otomatis bisa terjadi ya. Mindset pada awalnya ada bersifat mengedukasi atau yang bersifat menanamkan. Contohnya, kalau dari kecil kita terbiasa meminta atau memiliki kebiasaan meminta, kemudian permintaan kita dikabulkan ya. Atau segala permintaan kita dengan mudah saja dikabulkan. Secara tidak langsung kita dimanjakan oleh orang tua ya. Karena setiap permintaan itu pasti dikasih ya, kalau kita masih kecil, waktu masih kecil gitu ya. Anak-anak masih kecil minta ini dikasih, minta itu dikasih. Nah ya, kita minta apapun pasti dikabulkan. Dan ternyata seiring berjalannya proses ya, kita sudah dewasa, kita sudah tua, sudah besar ya istilahnya, sudah mandiri ya, kita tidak seperti anak kecil lagi ya. Otomatis kita harus sadar,
kita nggak usah minta-minta lagi, dan kalaupun minta nggak akan dikasih gitu ya istilahnya. Nah itu pola pikir ya, itu mindset diubah ya. Kita bukan anak kecil lagi gitu istilahnya ya, kita sudah dewasa. Kita harus lebih ya itu tadi, pola pikirnya diubah ya. Jangan manja terus, jangan minta-minta terus ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi akhirnya kita memberontak ya. Sekarang udah nggak dikasih lagi nih sama orang tua, mau minta ini udah nggak boleh, suruh kerja malah. Nah seperti itu ya, contoh ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah mindset ya, pola pikir ya. Kita harus lebih istilahnya belajar ya. Kita harus tahu, nggak boleh seperti anak kecil terus ya. Nah ini sebenarnya banyak banget ya contoh-contohnya, dan mindset itu dibangun dari channel ya. Mindset itu dibangun dari buku ya, kita bisa membaca buku ya. Nah kita harus membangun mindset kita itu dengan menonton video yang bermotivasi ya. Banyak kan contohnya video SB30 ya, terus Mary Riana ya, siapa lagi yang menurut kita itu membuat kita itu istilahnya membangun gitu ya, positif, motivasi. Nah itu perlu kita bangun ya mindset kita dengan nonton channel ya, dan membaca buku ya. Dari buku yang kita baca yang positif tentunya ya, novel ya. Jangan biasa misalkan nonton video yang tidak bermotivasi atau buku-buku yang tidak bermotivasi gitu ya teman. Ya agar mindset kita terus berkembang, yaitu dengan cara percaya pada diri sendiri ya. Kita harus percaya. Jadi mindset kita biar selalu berkembang, yaitu dengan cara kita itu percaya pada diri kita sendiri gitu ya, bahwa kita itu bisa ya. Kita nggak manja-manja terus, kita nggak seperti anak kecil terus. Pokoknya kita harus percaya kalau kita itu bisa ya teman-teman. Terus yang kedua itu ya, kita harus tanya pada diri kita, apakah saya bisa? Apakah diri saya bisa untuk sukses gitu ya istilahnya. Ini contoh ya. Jadi itu biar mindset kita itu berkembang ya. Kita jangan merasa nggak bisa, kita jangan minder ya. Kita harus belajar tadi dengan cara nonton video yang motivasi ya. Kita harus membaca buku yang bermotivasi gitu ya. Dan untuk yang ketiga, kita harus meluangkan waktu untuk mengembangkan diri kita ya. Kita belajar ya, belajar misalkan ngikut teman-teman yang sudah sukses gitu ya. Karena kalau kita berteman dengan orang yang belum sukses, orang yang suka mabuk misalkan, otomatis kita akan ikut seperti mereka ya. Makanya kita harus mengembangkan diri dengan bersama orang-orang yang sudah sukses ya. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia ya teman, kalau kita mau belajar ya. Kita mau terus komitmen ya. Kita percaya diri kalau kita itu bisa sukses ya. Buktikan kepada teman, keluarga kalau kita itu bisa sukses ya teman-teman. Jadi kita ada kuncinya ya, kita mau belajar bareng-bareng, yaitu mindset kali alat kali mentor. Nah tadi yang mindset ya, pola pikir, dan untuk alatnya sendiri nanti untuk video berikutnya saya akan review ya alat dan mentor. Nah di sini ya, orang sukses itu menjadi bukti dan orang gagal menunggu bukti. Jadi kita harus menjadi istilahnya, kita harus buktikan kepada orang di dekat kita,
ya keluarga kita, anak-anak kita, ya kita harus buktikan. Contohnya saja untuk saya pribadi gitu ya, saya bekerja di perantauan. Kenapa saya harus masih buat video, buat YouTube? Ya pertama sih bukan masalah dapat gaji dari YouTube ya, cuman saya pingin istilahnya saya nggak mau waktunya buat yang negatif, misalkan cuma rebahan ya, habis istirahat nonton video-video yang nggak motivasi, terus ya seperti itu nggak ada artinya. Jadi ya saya pingin jadi motivasi juga buat orang lain ya, misalkan ada yang nonton ya saya nggak mau dipuji, saya nggak mau istilahnya ini si Erni tuh orangnya baik, orangnya ini, enggak, saya nggak mau seperti itu. Tapi saya pingin ya menjadi motivasi aja, menjadi contoh aja buat orang lain ya, karena ya saya pingin sukses itu tadi ya. Jadi kita harus buktikan kalau kita itu bisa ya, jangan tunggu bukti. Kamu udah kerja di luar negeri bertahun-tahun, kamu sukses gitu, enggak seperti itu ya. Istilahnya kita harus berjuang emang ya, kita harus buktikan kepada orang lain ya. Karena untuk sukses saja ya, seperti saya sendiri gini, banyak yang membuli ya teman-teman. TKW itu banyak dibully ya, banyak dihina, banyak dikecewain ya, bahkan banyak yang ditipu. Makanya kita harus pinter ya, sebagai perempuan juga harus pandai ya. Kita harus ada motivasi yang selalu membangun mindset kita ya, seperti itu. Dan itu tadi ya, kita harus buktikan kalau kita itu bisa sukses ya, dengan cara yang ya seperti ini. Kita membuat YouTube, nanti kita punya, tentunya yang pertama tadi ya bisa juga kita dapat cuan yang banyak dari YouTube, tapi ya nggak gampang ya, kita harus proses ya untuk merekam video ya, cari temanya apa, deskripsinya apa, judulnya apa, kata kuncinya apa, ngedit segala macam, itu juga proses. Nggak ngerekam langsung di-upload, enggak, kita harus edit, kita harus maknanya apa ya. Kita buat video pun nggak asal buat. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, kita untuk saat ini masih proses untuk sukses ya. Kita harus nikmatin, percaya saja ya, kalau kita udah ketemu kuncinya ya, pasti kok kita itu bisa sukses ya. Oke teman-temanku semuanya ya, percaya saja kalau saat ini masih menghadapi masa-masa sulit ya. Contoh lagi nih, membuat video YouTube nggak bisa ngedit. Aduh, saya mau ngomong apa ya di depan kamera, saya nggak bisa. Nggak apa-apa, lakukan terus ya, dengan konsisten, terus belajar, pasti kok bisa gitu ya. Semuanya seperti itu. Saya pun masih belajar banyak, masih selalu mencari istilahnya inspirasi dari orang-orang yang sudah sukses gitu ya teman-teman. Ya sampai sini ya sharing santainya, semoga bermanfaat dan kita sama-sama belajar. Dan untuk video selanjutnya saya akan buat yaitu alat dan mentor ya. Jadi sukses itu alat, mindset kali alat kali mentor. Oke, semangat ya buat teman-temanku semuanya. Salam hebat luar biasa.